semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Di video ini kita masih belajar tentang perbandingan, ini bagian terakhir, yaitu tentang perbandingan berbalik nilai. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran, setelah menyimak video ini kalian diharapkan mampu menentukan rasio dua besaran pada perbandingan berbalik nilai. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran pada perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Yang bagaimana? Perhatikan ya. Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanannya. Berikut hasil catatan Alan. Ya, yang dicatat dengan Alan adalah kecepatan rata-rata dengan waktu. Perhatikan, jika kecepatannya turun, waktunya naik. Ya, coba kita lihat perbandingannya. Kita buat tabel tentang kecepatan dan waktu. Jika kecepatannya 80, waktunya 6 jam. Yang terakhir, jika kecepatannya 40, waktunya 12 jam. Sekarang kita lihat perbandingan antara kecepatan dengan waktu. Di kolom kecepatan, kalau kita bandingkan kecepatannya 80/40, itu sama dengan 2/1. Sedangkan di kolom waktu 6 dengan 12, kalau kita bandingkan 6/12 itu sama dengan 1/2. Bisa kalian lihat kecepatan itu perbandingannya 2/1, sedangkan waktu perbandingannya adalah 1/2. Samakah? Iya, berbeda, saling berkebalikan nilainya. Maka perbandingan seperti inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau di perbandingan senilai sebelumnya, jika kita bandingkan dua besaran, jika besaran pertama naik, maka yang kedua naik. Jika besaran yang pertama turun, maka yang kedua turun. Itu yang senilai yang di video sebelumnya. Nah, kalau berbalik nilai, jika besaran pertama naik, maka besaran kedua turun. Jika besaran pertama turun, maka besaran kedua naik, saling berkebalikan. Nah, supaya sama, maka besaran itu harus dibalik salah satunya. Bagaimana penggunaannya? Yuk kita perhatikan lagi. Nah, setelah mencatat hasil perjalanannya, Alan ingin mengetahui lama perjalanan yang ditempuh jika dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Bagaimana cara membantu Alan? Kita buat tabel. Sama seperti tadi yang kita bandingkan adalah kecepatan dan waktu. Yang pertama tadi, jika kecepatannya 80 km per jam, waktu yang dibutuhkan Alan adalah 6 jam. Nah, sekarang kalau kecepatan rata-rata Alan 30 km per jam, berapa waktu yang dibutuhkan Alan? Nah, sama seperti pada perbandingan senilai kemarin, kita bisa buat perbandingannya, tapi ingat, karena ini berbalik nilai, supaya nilainya sama, maka salah satu yang kita bandingkan harus dibalik. Nah, perbandingannya seperti berikut. Nah, di kolom kecepatan 80/30 tetap, kemudian di kolom waktu kita balik. Bukan 6/T, tapi T/6. Ya, ini bedanya. Nah, setelah itu kita kalikan silang. 30 kali T sama dengan 80 kali 6. 80 kali 6 adalah 480. Kemudian untuk mendapatkan T, 480 dibagi 30. 16. Bisa? Mudah ya? Dan ada yang lebih mudah lagi. Sama seperti di perbandingan senilai kemarin, kalian bisa menyelesaikannya dengan menggunakan tabel yang tadi. Ya. Jika kecepatannya 80, waktunya 6 jam, dan jika
30 waktunya berapa? Itu ya. Nah, kalian perhatikan. Kalau kemarin di senilai itu sejajar, artinya bisa mendatar kanan kiri atau tegak atas bawah, ini silang ya. Jadi bedanya sekarang silang. Dari 6 ke 30 dikali berapa? Iya, dikali 5. Dikali 5. Maka berapa kali 5? Hasilnya 80. Atau 5 kali berapa hasilnya? 80. 5 dikali 16. Sama ya. Nah, ini bedanya kalau pakai tabel. Kalau di senilai lurus, kalau di berbalik nilai disilang. Itu ya. Nah, ada cara lain. Ada cara lain lagi. Kalian bisa mengalihkan pasangan besaran yang sudah ada nilainya, kemudian dibagi yang belum ada. Jadi di sini yang sudah ada nilainya yaitu 80 dengan 6. Ya, jadi dikali untuk mencari banyaknya banyaknya waktu. 80 kalian kalikan 6 kemudian dibagi 30. 80 kali 6 dibagi 30. Boleh kalian kali dulu baru bagi atau disederhanakan dulu boleh. 30 dengan 6. Kita bagi 6. 6 bagi 6 1, kemudian 30 bagi 6 5. Baru 80 dibagi 5 hasilnya adalah 16 jam. Sama ya. Jadi sama seperti perbandingan senilai kemarin, ada 3 cara. Kalian bebas memilih cara mana yang menurut kalian mudah. Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu beri contoh selanjutnya, kalian like dulu video ini. Kemudian bagi yang belum subscribe dulu. Jangan lupa hidupkan lonceng supaya kalian dapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Sudah? Oke, berikutnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Berbalik nilai ya. Jika orangnya banyak, maka harinya semakin sedikit. Jika orangnya sedikit, maka harinya yang diperlukan banyak. Oke, kita coba selesaikan. Kita buat tabel. Yang kita bandingkan adalah banyak pekerja dengan hari waktu yang dibutuhkan. Jika pekerjanya 12 orang, maka waktu yang dibutuhkan 20 hari. Nah, di sini pekerjanya ada 6 orang. Berapa waktu yang dibutuhkan? Ya. Ingat, kalau perbandingan berbalik nilai silang. Di sini silang yang sudah ada pasangannya adalah 6 dengan 20. 6 ke 20 atau 20 ke 6 kali berapa ya? Susah. Kalau susah kalian bisa sederhanakan dulu di kolom pekerja. 12 dengan 6. Bagi berapa? Iya, bagi 6. 12 bagi 6, 2. 6 bagi 6, 1. Nah, kalau sudah kalian sederhanakan, baru 1 ke 20 dikali 20, maka 2 juga dikali 20 hasilnya 40. Bisa ya? Atau cara yang ketiga tadi. Untuk mencari waktunya, 12 kali 20 dibagi 6. Boleh disederhanakan dulu 12 dengan 6 bagi 6. 12 bagi 6 2, 6 bagi 6 1. 2 kali 20 dibagi 1 adalah 40. Jadi waktu yang diperlukan oleh 6 pekerja adalah 40 hari. Mudah sekali. Berikutnya, seorang peternak mempunyai persediaan pakan untuk 20 ekor ayam selama 18 hari. Jika peternak membeli 4 ekor ayam lagi, berapa lama persediaan pakan itu akan habis? Masih berbalik nilai ya. Kalau ayamnya nambah banyak, berarti waktunya berkurang. Jika ayamnya berkurang, maka waktunya bertambah. Oke, kita coba selesaikan.
Seperti biasa buat tabel, yang kita bandingkan adalah banyak ayam dengan waktu penghabisan makanan. Kalau ayamnya ada 20, waktu penghabisan makanan 18 hari. Nah, sekarang peternak tadi punya ayam 20. Terus beli lagi. Jadi ayamnya bertambah atau berkurang? Ya, bertambah. Ya, bukan 4 ya, tapi 24. Dan jangan salah meletakkan besarannya. Kalau salah nanti hasilnya bisa salah. Kemudian banyak hari yang dibutuhkan berapa? Nah, yang sudah ada pasangannya adalah 24 dengan 18. Dikali berapa atau dibagi berapa? Sulit. Kita sederhanakan dulu 20 dengan 24. Dibagi berapa? 4. 20 dibagi 4, 5. 24 dibagi 4, 6. Baru 6 ke 18. 6 kali 3. Betul sekali. Maka 5-nya juga dikali 3. Hasilnya adalah 15. Udah kan? Atau kalau mau langsung boleh. Jadi yang sudah ada pasangannya 20 dengan 18 kita kalikan kemudian dibagi 24. Disederhanakan dulu boleh. 20 dengan 24 dibagi 4. 20 bagi 4, 5. 26 bagi 4, 6. Ya. Kemudian 18 dengan 6 dibagi 6. 18 bagi 6, 3. 6 bagi 6, 1. Sehingga kita peroleh 5 kali 3 sama dengan 15. Sama kan? Jadi persediaan pakan akan habis dalam 15 hari. Semakin berkurang ya kalau ayamnya bertambah. Mudah ya? Selamat menyimak. Semoga bisa kalian pahami. Kalau masih bingung, diulang lagi videonya ya. Jangan lupa bagikan video ini untuk teman-teman kalian karena berbagi ilmu itu adalah sedekah. Sedekah ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.